Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jaga kondisi, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semuanya sehat. Mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan inayahnya kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Dan semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk para pengikutnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang zaman kejayaan Islam atau Islam Golden Age adalah suatu masa di mana peradaban yang menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada era ini khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid, dan dunia Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat pesat. Di sekitar abad ke-8, bangunan bersejarah bernama Bait al-Hikmah, yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan, House of Wisdom, selesai dibangun. Bangunan ini menjadi pusat studi, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia di zaman tersebut. Tahukah kamu bahwa zaman kejayaan Islam ternyata lahir dari berbagai faktor yang saling terkait? Pertama, pada zaman tersebut seluruh umat Islam bersatu dalam satu kekhalifahan tunggal sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar. Kekhalifahan Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang ekonomi dan perdagangan, di mana para pedagang-pedagang sampai ke seluruh penjuru dunia. Saat para pedagang itu kembali ke Timur Tengah, mereka turut membawa serta penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan baru dari tempat-tempat yang sebelumnya mereka kunjungi. Kedua, mereka dipimpin khalifah-khalifah yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, dan rasionalitas. Mereka juga turut menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta berkomitmen dalam membangun toleransi antar umat. Khalifah pertama dinasti Umayyah yaitu Muawiyah ibnu Abu Sufyan misalnya, ketika memperluas wilayah sampai ke daerah Transjordania dan Syria, menemukan manuskrip kuno dalam bahasa asing di kota Damaskus yang merupakan warisan dari perkembangan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Ia kemudian memutuskan untuk membayar ilmuwan-ilmuwan Yunani dan Romawi guna melakukan proses penerjemahan ke dalam bahasa Arab. Di antara khalifah zaman kejayaan itu, yang paling menonjol adalah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mum yang punya cita-cita mulia untuk membangun perkembangan Islam untuk menjunjung tinggi logika, rasionalitas, serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih bangsa India, Persia, dan Bizantium. Tanpa peran keduanya, zaman kejayaan Islam mungkin tidak bisa segemilang saat itu. 3. Salah satu penyebab zaman kemajuan adalah keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari kota Damaskus ke kota Baghdad. Saat masih di kota Damaskus, ilmu pengetahuan Islam mendapat banyak pengaruh dari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Setelah pindah ke kota Romawi, ilmu pengetahuan Islam memperoleh pengetahuan berpengaruh dari Persia, India, hingga Tiongkok. Kenyataan ini tidak terlepas dari letak geografis Baghdad atau Irak sekarang ini yang lebih strategis dibandingkan Damaskus, yang kemungkinannya menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya berada di jalur sutra. Karena berada di jalur sutra, Baghdad berhasil menjadi kota metropolitan yang ramai akan pengunjung dan pedagang. Tidak sedikit di antaranya yang memutuskan singgah dan menetap. Aktivitas ekonomi dan perdagangan seperti perdagangan komoditas, madu, perhiasan, sutra, kaca, kertas, gading gajah, dan lain-lain menjadikan kota Baghdad menjadi salah satu kota terkaya di dunia pada masa tersebut. Kejayaan ini membuatnya mampu mendukung berbagai proyek pengembangan iptek yang hari ini masih sangat berpengaruh di dunia. Melalui interaksi dengan Tiongkok, baik melalui perdagangan dan perang, dunia Islam memperoleh akses terhadap teknik pembuatan kertas dari Tiongkok yang nantinya akan mempermudah dan mempermurah proses penyebaran Islam ilmu pengetahuan. Perkembangannya Baghdad atau Irak dan Bukhara sebagai pusat perdagangan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong, termasuk kaum cendekiawan.
Hal ini turut mempengaruhi munculnya para ilmuwan jenius dari dunia Islam yang nantinya akan melahirkan berbagai macam karya yang sampai sekarang masih kita gunakan. Ilmuwan ini antara lain adalah Ibnu Sina atau Avicenna, seorang polimer jenius dari Uzbekistan yang namanya menjadi terkenal karena mendalami berbagai ilmu pengetahuan, baik filsafat, kedokteran, astronomi, dan lain-lainnya. Salah satu mahakaryanya yang terkenal adalah di bidang kedokteran yang berjudul Al-Qanun fil Al-Tabib atau The Canon of Medicine. Karya ini sangat berpengaruh dan menjadi salah satu buku terpenting bagi mahasiswa kedokteran di penjuru Eropa, khususnya di abad pertengahan hingga abad ke-18. Tidak mengherankan jika di dunia medis, Ibnu Sina sering dianggap bapak pengobatan modern. Bersama dengan ilmuwan lainnya seperti Hippocrates dari Yunani, Ibnu Sina memang merupakan ilmuwan yang sangat hebat. Namun selain itu masih banyak ilmuwan-ilmuwan hebat lainnya dari zaman kejayaan Islam. Siapa sajakah mereka? Ada pengaruhnya bagi peradaban dunia kah? Dan kira-kira apa yang menyebabkan zaman kejayaan Islam ini berakhir? Yuk kita tunggu kisah selanjutnya di episode mendatang. Terima kasih.